Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Amar Ma'ruf. Saya berasal dari kelompok 1. Saya akan memaparkan materi dari kelompok 1, yaitu materinya adalah inference method. Inference method. Inference method itu apa? Inference method sendiri adalah suatu teknik atau metode untuk menurunkan sebuah kesimpulan berdasarkan hipotesa yang telah diberikan tanpa menggunakan tabel kebenaran. Nah, inference method sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama, itu modus ponens. Modus ponens itu apa? Modus ponens adalah penarikan kesimpulan yang jika jika premis satunya adalah P berimplikasi Q, lalu premis duanya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Saya mengambil pernyataan P dan Q. Kemudian rumusnya bisa kita lihat di atas. Contohnya, langsung saja kita mengambil pemisalan pernyataan A dan pernyataan B. Pernyataan A berbunyi 20 habis dibagi 2, lalu pernyataan B-nya 20 adalah bilangan genap. Nah, bentuk logikanya adalah jika A maka B, lalu dibahasakan jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Lalu premis 2-nya adalah A, yaitu 20 habis dibagi 2. Lalu kita mengambil kesimpulannya adalah pernyataan B yang berbunyi 20 adalah bilangan genap. Sekira cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Adapun penjelasan materi ini atau bagian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Saldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang modus tollens. Modus tollens adalah penarikan kesimpulan yang terdiri dari 2 variabel, di mana premis 1 jika A maka B, kemudian kesimpulannya dan ditemukan bernilai negasi, maka kesimpulannya akhirnya bernilai negasi. Contohnya, jika Badu rajin, maka ia lulus ujian. Badu tidak lulus ujian, dengan demikian Badu tidak belajar rajin. Nama saya Novita Prihatini. Saya akan menjelaskan materi mengenai silogisme hipotesis dan silogisme disjungtif. Yang pertama adalah silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah penarikan kesimpulan jika diketahui premis 1 jika P maka Q, premis 2 jika Q maka R. Maka kesimpulannya jika P maka R, seperti pada slide ini. Di sini kita lihat bahwa ada rumus. Saya rasa jelas kelihatannya, dan contoh kalimatnya ada di sini. Premis 1, jika saya belajar dengan giat maka saya lulus ujian. Jika saya lulus ujian maka saya cepat menikah. Maka kesimpulannya adalah jika saya belajar dengan giat saya cepat menikah. Materi 2 adalah silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah penarikan kesimpulan jika terdapat 2 pernyataan yang menggunakan perangkai atau, di mana premis 1 P atau Q dan premis 2-nya negasi Q, maka kesimpulannya adalah P, seperti rumus di samping ini. Nah, untuk contoh kalimatnya ada di samping sini. Premis 1, saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan. Premis 2-nya, saya tidak belajar dengan giat, maka kesimpulannya adalah saya menikah tahun depan. Perkenalkan, nama saya Fitriana. Saya akan menjelaskan materi simplifikasi. Simplifikasi
simplifikasi adalah penarikan kesimpulan dari dua pernyataan yang menggunakan operator dan, yang dimana jika pernyataan satu benar, maka pernyataan dua juga benar. Seperti yang kita lihat pada contoh simplifikasi, Dwika Putra adalah mahasiswa UNUD dan mahasiswa Undiknas. Karena itu Dwika Putra adalah mahasiswa UNUD. Kaidah simplifikasi premis 1, Dwika Putra adalah mahasiswa Undiknas. Dan kaidah simplifikasi premis 1, Dwika Putra adalah mahasiswa UNUD dan mahasiswa Undiknas. Premis 2, Dwika Putra adalah mahasiswa UNUD. Kesimpulannya, Dwika Putra adalah mahasiswa UNUD dan mahasiswa Undiknas. Karena itu Dwika Putra adalah mahasiswa Undiknas. Nah, berikut adalah kasus untuk kita pecahkan, yaitu kacamata Nobita hilang. Ada premis-premis seperti di samping ini. Yang pertama, jika kacamata Nobita ada di meja dapur, maka Nobita pasti sudah melihatnya ketika mengambil makanan kecil. Premis 2, Nobita membaca buku pemrograman di ruang tamu, atau Nobita membacanya di dapur. Premis 3, jika Nobita membaca buku pemrograman di ruang tamu, maka pastilah kacamata Nobita diletakkan di meja tamu. Premis 4, Nobita tidak melihat kacamata ketika ia mengambil makanan kecil. Premis 5, jika Nobita membaca majalah di ranjang, maka kacamata Nobita diletakkan di meja samping ranjang. Premis 6, jika Nobita membaca buku pemrograman di dapur, maka kacamata ada di meja dapur. Untuk menemukan kacamata Nobita, kita memerlukan penyelesaian seperti berikut ini. Kita menggunakan variabel untuk setiap pernyataan. Nah, untuk variabel P, kacamata ada di meja dapur. Variabel Q, Nobita melihat kacamatanya ketika ia mengambil makanan kecil. Variabel R, Nobita membaca buku pemrograman di meja tamu. Variabel S, Nobita membaca buku pemrograman di dapur. Variabel T, kacamata Nobita diletakkan di meja tamu. Variabel U, Nobita membaca majalah di ranjang. Variabel W, kacamata Nobita diletakkan di samping ranjang, di meja samping ranjang. Variabel-variabelnya berdasarkan pernyataan, selanjutnya adalah mengoperasikannya dalam bentuk logika. Seperti di samping ini, nah yang dapat kita operasikan adalah premis 1 dan premis 4, di mana premis 1-nya adalah jika P maka Q, dan premis 2-nya adalah negasi Q. Sehingga mendapatkan kesimpulan negasi P, di mana negasi P ini adalah premis baru, yakni premis 7. Nah, langkah selanjutnya adalah kita dapat mengoperasikannya menggunakan modus tollens lagi, yakni premis 6 dan premis 7 tadi yang kita dapatkan tadi. Nah, premis 6-nya jika S maka P, kemudian premis 7-nya negasi P, yang kesimpulannya negasi S. Nah, kemudian muncul lagi premis baru, yakni premis 8. Dari situ lagi kita dapat melangkah ke selanjutnya, yaitu menggunakan silogisme disjungtif yang menggunakan perangkai atau. Di sini kita menggunakan premis 2, yaitu R atau S, kemudian premis 8 yaitu negasi S. Nah, sehingga kesimpulannya adalah R. R ini premis baru lagi, yakni premis 9. Nah, setelah kita mendapatkan premis 9 itu, kita dapat lagi mengoperasikan dalam bentuk modus ponens. Di sini ada premis 3, kemudian premis 9. Di mana premis 3-nya adalah jika R maka T, kemudian premis 9-nya ada R, maka kesimpulannya adalah T. Nah, karena tidak ada lagi di samping ini yang dapat kita operasikan, maka kesimpulannya kacamata Nobita ada di T, yaitu berada di ruang tamu. Sekian dari saya, kelompok saya. Saya pamit undur diri. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.